Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sekilas Channel. Terima kasih bagi teman-teman yang telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Ya, terima kasih. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman dimanapun berada. Semoga senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang luas permukaan prisma. Langsung saja teman-teman ya. Oke, siapkan dulu. Oke. Nah, luas permukaan prisma ini merupakan salah satu materi bangun ruang sisi datar ya, yang mana prisma itu tergantung dari bentuk alasnya ya. Saya bahas sedikit dulu. Jadi ada yang dinamakan prisma segi empat beraturan, segi empat beraturan, ada persegi panjang, ada belah ketupat, segitiga, trapesium ya. Nah, ini prisma semua ya. Nah, untuk mencari luas permukaannya ini bergantung daripada alasnya ya, alas dari prisma itu. Yang mana prisma, kalau prisma segi empat beraturan dan prisma persegi panjang itu mirip dengan balok ya, atau kubus ya. Itu mirip dengan balok dengan kubus. Kalau prisma belah ketupat ini luas permukaannya ditentukan daripada ya alas yang berbentuk belah ketupat itu. Jadi perlu diketahui rumus untuk luas alasnya, luas belah ketupat maksud saya, dan keliling belah ketupat, begitu pula segitiga dan trapesium. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Luas permukaan prisma dapat ditentukan dengan menggunakan rumus L ya, LP maksudnya luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Lanjut kita ke contoh ya. Kita ke contoh. Contoh yang pertama. Mana. Aduh. Ya. Contoh yang pertama mana? Kok enggak? Ya. Alas sebuah prisma berbentuk persegi panjang dengan panjang 12 cm dan lebar 8 cm jika tinggi prisma 15 cm, hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Jadi contoh 1 atau C1. Nah, ini berbentuk persegi panjangnya, saya gambar di sketsanya seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini prismanya. Ini tidak terlalu rapi teman-teman ya. Anggaplah ini A, B, C, D, E, F, G, H. Panjangnya ini persegi panjang, ini 12, ini 8, di mana tinggi prismanya adalah 15. Nah, yang ditanyakan adalah luas permukaan. Nah, untuk memudahkan, kan luas permukaan itu LP sama dengan 2 kali luas alas ya. 2 kali luas alas ditambah keliling, saya singkat K, alas ya, keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, kita cari dulu luas alasnya untuk memudahkan. Kita cari di tempat yang lain ya. Maksud saya di catatan yang lain ya. Ini kan berbentuk persegi panjang, yang mana luas persegi panjang itu panjang dikali lebar, sehingga panjangnya 12 dikali 8 ini menghasilkan 12 kali 8 berapa? 2 kali 8 16 ya, 96 ya, cm pangkat 2. Sehingga setelah itu kita cari lagi keliling alasnya, KA-nya. KA-nya itu untuk persegi panjang 2P ditambah 2L ya. 2L. Di sini kan 12 juga, di sini 12. Ini 8 di sini. 12 ya, cocok. Nah, sekarang 2 panjangnya tadi dikali 12 ditambah 2 dikali 8. Ya, jelas teman-teman tulisan saya. 2 kali 12 24 ditambah 2 kali 8 16. Ini menghasilkan 2 tambah 1 3 30 40 cm. Ya. Jadi kita langsung masukkan saja luas permukaannya setelah peroleh ini. Setelah peroleh ini dan peroleh ini, keliling alas dan luas alas, kita masukkan ke rumus yang kita punya. Ya, 2 dikali luas alasnya tadi adalah 96 ditambah keliling alasnya adalah 40 dikali tinggi prisma tadi 15 ya, sama dengan 2 kali 96 itu adalah 192 ditambah 40 dikali 15 itu adalah
600, sehingga kita peroleh 92 tambah 600 itu 792 cm pangkat 2. Diperolehlah contoh 1 ini, luas alasnya 792 cm pangkat 2. Ingat, satuan alas adalah berpangkat 2 ya. Kita lanjut contoh 2. Mana contoh 2 ya? Saya hapus ini. C2, saya ganti saja ya. Ini apa ini namanya? Warnanya. C2 ya. Oke. C2 adalah sebuah prisma berbentuk belah ketupat. Nah, belah ketupat itu seperti ini teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, anggaplah ini A, B, C, D. Ya. Untuk gambarnya saya serahkan ke teman-teman untuk melanjutkan. Ini hanya belah ketupatnya. Diagonal mas dengan panjang diagonal ya. Masing-masing 24 dan 10. Anggaplah D1 itu sama dengan D1-nya itu adalah AC. AC itu sama dengan 24 cm. Kemudian D2-nya adalah BD itu sama dengan berapa? 10 cm. Nah, titik pertemuan atau titik potong antara diagonal ini anggaplah ini titik T ya. Jadi kalau AC-nya ini kan pas membagi dua ini ya, garis AC dan garis DB perpotongannya. Kalau AC-nya 12 AC-nya 24 berarti di sini TC adalah 12. Nah, berarti TC itu sama dengan 12. Kalau DB-nya 10 berarti TB-nya adalah 5. Ya kan, teman-teman? Oke. Selanjutnya ini kita akan butuhkan untuk mencari sebentar keliling alasnya. Namun terlebih dahulu kita cari dulu luas alasnya. Luas alasnya itu maksudnya luas belah ketupat itu rumusnya adalah 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Yang mana 1/2 dikali diagonal satunya tadi diketahui 24 dikali 10. Boleh kita langsung coret ini 24 dibagi 2 kan hasilnya 12 dikali 10 ini menghasilkan 120 cm pangkat 2. Sekarang untuk mencari keliling alasnya. Keliling alas itu adalah ini. Keliling alas ya. Keliling alas itu sama dengan 4 dikali sisi. Sisi ini sama semua sisinya, sisi AB, sisi BC, CD dan sisi AD sama panjangnya semua ini, sama panjangnya. Nah, untuk mencari itu kita gunakan tadi yang ini ya. Nah, sebentar ya, saya cari dulu. Saya keluarkan segitiganya. Ini akan membentuk segitiga siku-siku ya, di mana sini titik C, di sini titik T, maksud saya di sini titik B, sini titik C. Tadi sudah diketahui TC-nya adalah 12, TB-nya adalah 5. Yang ini mau dicari BC berapa? Nah, BC itu adalah panjang sisinya. BC itu sama dengan menggunakan teorema Pythagoras. Ini kan sisi miring, berarti siku-sikunya dijumlah. Sisi yang lain dijumlah 12 ditambah pangkat 2 ditambah 5 berpangkat 2 itu sama dengan 12 pangkat 2 144 ditambah 25. Ya. Oke, sama dengan akar 169. Akar 169 teman-teman itu adalah 13 ya, 13 cm. Nah, ini baru BC, ini 13. Belum diketahui keliling alas. Nah, sekarang kita lanjut ini keliling alas. Keliling alas ya, keliling alas sama dengan 4 dikali sisi. Sisinya tadi adalah 4 dikali 13. 13 dikali 4, saya hapus ini. Kurang jelas. 13 ya, ini 13 ya. 4 kali 13 itu 4 kali 3, 12, 52 cm. Sehingga luas permukaannya itu 2 kali LA. LA itu luas alas, kali ini ya. Ditambah KA itu keliling alas dikali T prisma. Saya singkat saja T prisma. 2 kali LA, 2 kali LA-nya tadi 120 ditambah keliling alasnya 52 dikali tinggi prismanya katanya 20 ya, 20. Sehingga ini 240 ditambah 52 dikali 20 itu 1040, sehingga diperolehlah kalau dijumlah ini hasilnya adalah 1280 cm pangkat 2. Itulah luas permukaan dari contoh 2. Kita lanjut contoh 3. Supaya tidak terlalu lama teman-teman ya. Contoh 3 saya tulis C3. Nah, ini ada sebuah prisma trapesium. Nah, ini baring ya, baring dia tidak tegak ya. Kita tulis saja ini alasnya dulu, ini yang sama, ini ABFE. Ada keterangannya ABCD EFG pada gambar samping adalah prisma dengan ABFE sejajar DCGH. Panjang ya. Oke, sudah diketahui semua. Kita lanjut sini saja. Kita
Gimana nih? Ya seperti ini. Iya. Kita tuliskan di sisi yang satunya AB EF, EF ya, EF. Ini siku-siku di sini, di mana panjangnya AB diketahui 4, panjangnya BC. BC itu ya tinggi prisma ya. BC itu tinggi prisma ya. Saya tuliskan di sini BC itu sama dengan tinggi prisma. Nah, prisma. Prisma itu sama dengan berapa ini? 6. Oke, 6. Kemudian AE itu AE-nya 8. Kemudian FB-nya 5. Oke, FB-nya 5. Kita cari dulu luas daripada trapesium ini. Luas alas ya. Nah, maksud saya luas alas. Di mana luas alas atau luas trapesium itu adalah 1/2 dikali jumlah sisi sejajar ya, jumlah sisi. Saya hapus ini sama dengan kali jumlah sisi sejajar. Makanya saya sampaikan tadi ini perlu pengetahuan awal, yaitu luas bangun kali tinggi ya, kali tinggi, bukan tinggi prisma, tinggi ini trapesium, trap ya. Pengetahuan luas bangun datar 1/2 dikali jumlah sisi sejajar, itu yang sejajar ini AE dengan BF, berarti AE, kenapa begini ya, aduh, AE ditambah BF ya. Ini kita kasih dalam kurung karena harus dijumlah dulu baru dikali. Tingginya itu AB. Nah, AB sama dengan 1/2 dikali AE-nya tadi kan 8 ditambah 5 ya, dikali 4. Ini sisa 8 tambah 5 13. Ini 4 bagi 2, hasilnya 2. Ini menghasilkan 26 ya. Oke teman-teman, sampai di situ sudah paham ya luas alasnya. Sekarang kita mau cari keliling alas. Keliling alas itu adalah AB ditambah BF ditambah FE ditambah AE. Nah, FE ini belum diketahui berapa. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita ini kan kita tarik garis dari sini, titik ini, sehingga sejajar dengan garis AB. Anggaplah ini titik T ya, titik T. Ini juga panjangnya 4. Nah, ini kan sejajar AE dengan BF. Kalau BF di sini 5, berarti AT juga 5 di sini. Nah, sisanya berapa? Sisa 3 di sini karena panjang keseluruhannya AE adalah 8. Nah, caranya kita cari dulu EF. Nah, EF itu sama dengan, kita gunakan lagi teorema Pythagoras, yang mana di sini siku-siku teman-teman ya. Karena sisi miring yang ditanyakan, berarti EF itu adalah TF pangkat 2 ditambah dengan TE pangkat 2. TE pangkat 2. Nah, TF itu adalah 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Ini menghasilkan ya 16 ditambah 9 akar ini ya. Saya lanjut di sini. Ini sama dengan akar 25. Akar 25 itu adalah 5. Sehingga sudah diketahui adalah F-nya 5. Kita langsung selesaikan untuk keliling alasnya. 4 ditambah BF-nya adalah 5, FE-nya adalah atau F-nya adalah 5 ditambah AE-nya adalah 8. Sehingga menghasilkan 22 cm. Nah, sekarang kita sudah punya luas alas, sudah punya keliling alas. Tinggal kita mau tentukan apa lagi namanya? Luas permukaannya. LP itu yang mana tadi rumusnya 2 kali LA luas alas ya, ditambah keliling alas kali T prisma. Ingat T prisma bukan T trapesium ya. Nah, LP saya tulis di bawah ya karena ini mulai sempit ruang menulis saya. 2 kali LA, 2 dikali LA-nya tadi adalah 26 ya. Ditambah saya tulis di bawahnya KA-nya itu adalah 22 dikali tinggi prisma tadi berapa? Tinggi prisma BC itu adalah 6. Nah, sehingga 2 kali 26 adalah 5, berapa ya? 52 ditambah 22 dikali 6 itu adalah 132. Sehingga menghasilkan 184 cm pangkat 2. Itulah luas permukaan untuk contoh nomor 3. Kita lanjut. Dan sudah mengerti teman-teman ya. Kita lanjut contoh 4. Kita hapus dulu ini. C4 itu adalah sebuah prisma berbentuk trapesium sama kaki. Ya, kita gambar alasnya saja secukupnya ya. Ya. Sudah tahu kan prisma teman-teman ya, tinggal bikin lagi sisi
sisi atasnya ya, atau saya gambarkan begini ya. Nah, oke ya, seperti ini ya prismanya. Oke, saya hapus kembali ya, C4. Aduh, ini saya perbaiki sedikit gambarnya. Oke, sama kaki ya. Aduh, kalau sama kaki berarti panjangnya ini kaki-kakinya. Aduh, kenapa lewat-lewat ya, berarti ini panjangnya sama dengan ini ya. Anggaplah ini ABCD supaya memudahkan kita berikan nama titik ya. Dengan sisi sejajar, yang sejajar adalah AB dengan DC. Sejajar adalah 4 dengan 20. 4 dengan 20. Serta panjang sisi yang lainnya adalah 17. 17. Ini juga 17. Sekarang tinggi prisma 10, tentukan luas permukaannya. Nah, lagi-lagi kita cari dulu kelilingnya, keliling alas. Kita cari dulu keliling alas yang paling mudah. Keliling alas itu jumlahnya semua AB ditambah, berarti AB-nya 20 ditambah BC-nya 17 ditambah 4 ya, CD ditambah DA itu adalah 17. Ini menghasilkan berapa ya? 24 ditambah 34 itu hasilnya adalah 58 cm. Sekarang luas alasnya. Luas alas untuk trapesium tadi adalah 1/2 jumlah sisi sejajar ya. Sisi sejajar di sini kali sini ya. 1/2 kali jumlah sisi sejajar AB ditambah CD dikali tinggi. Ya, tingginya itu belum diketahui. Tinggi ya, bukan tinggi prisma yang ini, bukan. Kita cari di sini. Nah, ini dia tingginya yang tegak lurus dengan sisi alas. Anggap ini titik T. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ini sama juga di sini. Nah, ini panjangnya T dengan misalnya U di sini ya. T ke U ini 4 ya. 4, 20 kurang 4 masih ada 16. Berarti panjangnya ke sini AT dengan UB itu sama. Berarti 16 dibagi 2 ya. Masing-masing 8. 8 ya. 8. Jadi saya kasih keluar ini. Begini. Ini titik T, ini titik A, ini titik D. Nah, di sini 8, di sini belum diketahui TD-nya, ini 17. Nah, sekarang 17 ini ya. Kita cari TD itu sama dengan karena sisi tegak yang diketahui berarti sisi miring dikurang sisi tegak yang lain. Itu bunyinya teorema Pythagoras secara sederhana ya. Sama dengan 17 pangkat 2 itu adalah 289 dikurang 8 kali 8 64 tentunya. Sama dengan akar 225. Akar 225 itu 15 teman-teman ya. TD itu TD ya, berarti tinggi. Ini tinggi ya, tinggi trapesium, trapesium. Sini kita masukkan di sini. Kita lanjut lagi di sini. 1/2 AB-nya tadi 20 ditambah CD-nya adalah 4 dikali 15. Nah, ini 1/2 dikali 24 dikali 15. Ini kita bisa coret 24 dibagi 2 hasilnya 12 dikali 15 itu menghasilkan berapa teman-teman? Ya, 108. Oke, 180 cm pangkat 2. Sudah sampai sini belum? Luas permukaannya itu sama dengan 2 kali LA. LA luas alas ya. Ini L ya, LA ditambah keliling alas dikali kenapa ada lagi nih? Kali tinggi prisma. Prisma ya. Ini sama dengan 2 kali luas alasnya tadi 180 ini ya. Oke. Ditambah keliling alasnya tadi ini 58 dikali tinggi prisma ini disebutkan 10. Ini menghasilkan 2 kali 180 itu 360 ditambah 58 kali 10 580. Ini sama dengan 940 cm pangkat 2. Oke. Sudah teman-teman untuk contoh 4. Kita lanjut contoh 5 karena ada 5 contoh di sini. Contoh terakhir contoh 5. Nah, alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku. Kita gambar segitiga siku-sikunya. Nah, siku-siku di sini. Siku-siku, ini tanda siku-siku. Dengan panjang sisi siku-sikunya 7 cm dan 24. Anggaplah di sini 24, di sini 7 ya. Ini A, ini B supaya lebih mudah ya, ABC. Oke. Sekarang jika tinggi prisma 10 cm tentukan luas permukaan prisma. Nah, cari dulu luas ini, luas segitiganya atau luas alasnya. Nah, sama dengan 1/2 alas ya, alasnya alas kali tinggi.
Ingat itu rumus luas segitiga ya. 1/2 kali alasnya itu 24 dikali tinggi 7 sama dengan 12 ya. 24 bagi 12 dikali 7 itu sama dengan 84 cm pangkat 2. Sekarang kita mau cari keliling alas. Keliling alas itu adalah AB ditambah jumlah semua sisinya, BC ditambah CA. Yang belum diketahui adalah CA. Oleh karena itu cari dulu CA. CA itu adalah sisi miring dari segitiga siku-siku ini. Sisi miring dari segitiga siku-siku ini dapat dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kalau sisi miring dicari teman-teman, sisi tegak yang lain itu dijumlah ya, pangkat 2 kan baru dijumlah, baru tarik akarnya. BC pangkat 2 seperti ini. Nah, AB itu akar AB 24 ditambah BC itu 7 pangkat 2 ya, pangkat 2 semua. 24 pangkat 2 itu adalah 576 ditambah dengan 49. 576 tambah 49 berapa teman-teman? Ya, benar sekali 625. Akar 625 itu tidak lain adalah 25 ya. Sehingga di sini sudah diketahui 25. Sekarang kita lanjut di sini. LP-nya itu sama dengan 2 dikali 2 dikali LA ditambah KA kali tinggi prisma. Sorry ya teman-teman, ke bawah saya punya tulisan. LP sama dengan 2 kali LA-nya tadi 84, 8 ini 84 yang ini. Ditambah ini cm ya. Ditambah keliling alas. Oh, keliling alas tadi belum diketahui ya. Yaitu di sini KA sama dengan AB 24 ditambah 7 ditambah 25. Ini keliling alasnya ini sama dengan ya 56 cm. Berarti 56 dikali tinggi prisma 10. Nah, ini 2 kali 84 168 ditambah 560 ini menghasilkan 700 ya. 728 cm pangkat 2. Oke. Saya kira cukup sekian dulu teman-teman video pembelajaran untuk kali ini tentang luas permukaan prisma. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman, bagi saya pribadi. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Karena share kalian itu membantu untuk perkembangan channel ini ke depan. Terima kasih telah menonton. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.